Video ini untuk meluruskan pemahaman Simbah Taslim yang melakukan upaya-upaya penyesatan terhadap umat muslim yang menggunakan pemahaman Alkitab yang salah kaprah. Saya beri judul itu, mengapa orang Nasrani menolak kurban Ismail? Artinya menolak itu tidak mengakui. Padahal jelas yang dikorbankan adalah Ismail. Dengan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan itu baik dengan Quran maupun dengan Alkitab jelas Ismail yang dikorbankan. Tapi pertanyaannya mengapa mereka kok menolak, tidak mau mengakui? Baik, saya akan menanggapi upaya tipu-tipu si penyesat Mbah Taslim mengenai keyakinan Kristen yang menggunakan dasar omong kosongnya sendiri tanpa memakai data. Saya tantang Mbah Taslim benar-benar berani menunjukkan data bahwa yang dikorbankan adalah Ismail dari Al-Quran maupun Alkitab. Mari kita lihat fakta dan datanya. Siapakah yang dikorbankan? Ismail atau Ishak? Di sini saya akan memberi bantahan dari data Alkitab maupun dari Al-Quran serta referensi tafsir maupun hadis tentang siapakah yang dikorbankan. Mari kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 4-5. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kenapa Ishak yang dipilih Tuhan sebagai anak perjanjian? Mari kita lihat datanya dalam Kejadian 17 ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, di sini mulai terlihat ya bahwa anak yang dimaksud adalah Ishak, karena perintah sunat dimulai ketika lahirnya Ishak, bukan kelahiran Ismail. Nah, kalian harus tahu kapan Ismail mulai disunat. Mari kita lihat datanya. Kejadian 17 ayat 23-25. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Nah, sedangkan dalam Kejadian 17 ayat 12 tadi, anak perjanjian dimulai dari anak yang berusia 8 hari haruslah disunat. Nah, jadi logikanya kalau yang dipilih itu adalah Ismail, harusnya perjanjian sunat itu sudah dimulai ketika Ismail berusia 8 hari. Selanjutnya, siapakah anak perjanjian? Dalam Kejadian 17 ayat 16-19, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Gimana? Sudah jelas? Jadi, apa yang dipaksakan oleh umat muslim tentang siapa yang diperkenankan Tuhan sebagai anak perjanjian adalah upaya yang juga dilakukan oleh Abraham. Tetapi Abraham berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.
Jadi apalah artinya orang Islam ini yang selalu memaksakan Ismail melulu yang dipaksakan sebagai anak perjanjian? Jadi, di manakah ada ayat Alkitab yang mengatakan Ismail lah yang diperkenankan Tuhan atau YHWH sebagai anak perjanjian? Lalu, siapakah yang diperkenankan Tuhan? Dalam Kejadian 21 ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Jelas ya? Jadi, kalau umat muslim bingung apakah Ismail tidak diakui sebagai anaknya Abraham, jangan khawatir. Fakta mencatat Ismail diakui sebagai anak dan darah dagingnya Abraham melalui budaknya, yaitu Hagar. Dalam Kejadian 21 ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Tuh, cukup jelas dan adil bukan? Perlu digarisbawahi ya, Abraham memiliki dua anak yaitu Ishak dan Ismail. Tapi yang disebut anak perjanjian adalah Ishak, anak yang diperkenankan Tuhan melalui Sarah ibunya. Nah, jadi saran saya, Mbah Taslim juga umat muslim jangan takabur. Boleh benci pada umat Kristen, tapi setidaknya belajarlah untuk memiliki takut pada Tuhan yang akan menuntut perbuatan tipu dayamu. Ditambah lagi, usia Mbah Taslim itu sudah sangat tua, jadi saran saya cepat bertobat. Buat klarifikasi secara terbuka bahwa Anda sudah membuat kebohongan publik serta menghasut umat muslim dengan cara menipu. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mempelajari Kristologi itu seperti catur begitu. Wong iku nyerang apa, aku ya apa diserang. Kalau saya disekat, tak tutupi apa rajanya geser. Atau kemudian saya lalu nyekak bagaimana. Jadi saya mengistilahkan Kristologi itu seperti catur. Jadi tidak boleh melangkah terus meneng tok. Kita sudah harus memperkirakan lawan nanti nyerang apa. Saya nyerang apa, nih tak susul serangan apa. Nah, inilah kebodohan Mbah Taslim yang justru dipamerkan ke publik. Kalau Anda tujuannya menyerang, maka yang ada Anda akan terluka sendiri dikarenakan senjata yang Anda gunakan itu tumpul. Kasian kan? Artinya ketika Anda cuma berbicara tanpa memakai data, maka Anda akan kena skakmat sendiri. Coba saya tantang nih si Mbah Taslim untuk memberi bukti data Al-Quran maupun Alkitab bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Jika tidak punya data, berarti si Mbah Taslim mati duluan sebelum terjun perang. Oke? Itu loh istilah kata atau analoginya. Nah, diakui sebagai anak yang sah. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kemarin sudah saya terangkan dah. Anaknya Ibrahim berapa? Dua. Menurut Quran siapa dan siapa? Ismail dan Ishak, ya. 1439 itu ya. Nah, tapi menurut ini dua, siapa? Ishak Ismail. Nakalan itu, merubah letak itu. Jadi kasihan ya, sepertinya Mbah Taslim ini masih bingung sendiri. Jadi si Mbah Taslim ini sebenarnya masih bingung dengan apa yang ingin digugatnya. Tapi karena tuntutan dapur harus ngebul, maka dengan cara ngibul pun jadi. Alkitab sudah sangat jelas memberikan keterangan bahwa Abraham memang mengakui kalau Ishak dan Ismail adalah darah dagingnya. Tapi tentang siapa yang diperkenankan Tuhan, tidaklah dua-duanya gitu loh Mbah. Ada pasangan muslim suami istri, kemudian si suami mengingini budaknya untuk digauli, kemudian dua-duanya memiliki anak. Nah, kalau begitu mana yang sah? Ya, analoginya begini, kira-kira yang dianggap benar itu anak dari suami istri yang diperkenankan Tuhan sebagai suami istri yang sah, atau anak dari hasil pembuahan yang tidak diperkenankan Tuhan? Alkitab jelas mengatakan Hagar adalah seorang budaknya Sarah. Jadi hubungannya Abraham dengan Hagar bukan perintah Tuhan, melainkan saran dari Sarah kepada Abraham. Kalau istilahnya sekarang itu adalah pinjem rahim gitu ya. Jadi bukan kategori program poligami loh ya.
Jadi mulai sekarang gunakanlah otak untuk difungsikan agar mampu berpikir secara sehat, supaya ketika kamu berbicara bukan keluar dari mulutmu saja, tapi harus menggunakan data dan faktanya. Stop jadi manusia yang selalu durhaka pada kebenaran, oke? Umat muslim harus sadar bahwa Al-Quran juga menyetujui bahwa yang ditetapkan sebagai anak perjanjian adalah Ishak. Kita lihat salah satu dulu dalam Quran surat Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Dan selanjutnya dalam Quran surat Hud ayat 72-nya, istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu sangat aneh. Lalu berikutnya dalam Quran surat Hud ayat 73-nya, para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Jadi dalam Quran surat Al-Hud ayat 73-nya, Allah yang menetapkan bahwa Ishaklah yang diperkenankan, bukan Ismail, walaupun sama-sama anaknya. Jadi nggak boleh maksa ya Mbah. Katanya mu'alaf, kok menentang ketetapan Allahnya sih? Mari kita lihat dalam hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 2658 bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jumrah Aqobah, lalu setan menampakkan diri kepadanya, Ibrahim. Kemudian Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil, setan itu pun hilang. Kemudian ia menghampiri Jumrah Wusta, setan itu pun menampakkan lagi. Lalu Ibrahim pun melemparinya dengan 7 kerikil, lalu setan itu pun menghilang. Kemudian Ibrahim mendatangi Jumrah Kuswa, setan itu pun menampakkan kembali. Lalu Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil, lalu setan itu pun menghilang. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak, ia berkata kepada ayahnya, wahai ayah, ikatlah aku agar tidak berontak sehingga darahku mengenaimu ketika engkau menyembelihku. Maka Ibrahim pun mengikatnya. Ketika Ibrahim mengambil pisau dan hendak menyembelih, diserukan dari belakangnya, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Tuh, ini data dari hadis loh ya. Masih kurang jelas, kita lihat dari tafsir yuk. Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah ketika anak itu berjalan bersama Ibrahim. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini. Bishr menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah mengenai firman Allah. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusia bersama-sama Ibrahim, ia berkata maksudnya adalah ketika ia berjalan bersama ayahnya. Kemudian takwil firman Allah, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maksud ayat ini adalah Ibrahim Khalilur Rahman berkata kepada anaknya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Diriwayatkan bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernazar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak telah sampai umur sanggup berusia bersama-sama Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, penuhilah nazarmu kepada Allah. Nah, ini yang membedakan saudara ya, bahwa versi Al-Quran itu bernazar bahwa anaknya Ishak itu nanti akan disembelih. Tapi kalau Alkitab ini bicara tentang ujian iman, jadi beda jauh ya. Selanjutnya kita akan lihat dalam tafsir Al-Qurtubi volume 15 halaman 235. Ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang diperintahkan untuk disembelih. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Yang termasuk mengatakan pendapat tersebut adalah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah, dengan riwayat sahih darinya At-Syauri dan Ibnu Jurayj dinisbatkan kepada Ibnu Abbas berkata, yang disembelih adalah Ishak. Dan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki berkata kepadanya, wahai anak orang-orang mulia, Abdullah berkata mereka adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak, sembelihan Allah bin Ibrahim.
Diriwayatkan oleh Az-Zubair dari Jabir berkata, yang disembelih adalah Ishak. Riwayat ini juga diambil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Umar, yang disembelih adalah Ishak. Dan perkataan ini adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, 7 orang dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in, dan yang lainnya seperti Al-Qamah, Asy-Syabi'i, Mujahid, Said bin Zubair, Ka'ab Al-Ahbar, Qatadah, Masruh, Ikrimah, Qasim bin Abu Yazza, Alta, Muqatil, Abdurrahman ibnu Sabit, Az-Zuhri, As-Suddi, Abdullah bin Abu Huzail, dan Malik bin Anas semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Nah, demikian tadi data-data dan fakta yang saya berikan untuk menjadikan pembelajaran dan pemahaman umat Kristen maupun umat Islam sendiri, karena saya menunjukkan data secara otentik yang referensinya lebih daripada 1 data. Sampai di sini dulu, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Salam. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.